Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan psikologi industri dan organisasi yang berjudul Manajemen dan Penilaian Kinerja. Untuk iklim kompetitif dan mendorong, titik berat seharusnya diletakkan pada kinerja dan kontribusi, dan tidak semata pada pengalaman. Baik pendahuluan, organisasi-organisasi dengan sistem manajemen kinerja yang kuat adalah 51% lebih baik kinerja keuangannya dibandingkan pesaingnya, dan 41% lebih baik dalam hal non-finansial, misalkan kepuasan pelanggan, retensi karyawan, dan kualitas produk atau jasa. Kemudian selanjutnya adalah pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu proses komunikasi yang terus-menerus dilakukan dalam kerangka kerjasama antara seorang karyawan dan atasan langsungnya. Proses manajemen kinerja yang efektif memiliki definisi kinerja yang unggul, menggunakan ukuran kinerja, dan menyediakan umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya. Nah, ini proses komunikasi yang terus-menerus, seperti menyampaikan keluhan atau permasalahan setiap pekerjaan. Ini merupakan bagian dari manajemen kinerja, yaitu komunikasi. Kemudian berikutnya adalah manfaat dari manajemen kinerja. Yang pertama yaitu memperbaiki kinerja dalam rangka mencapai keefektifan organisasi, tim, dan individu. Kemudian selanjutnya, pengembangan karyawan, kompetensi dasar, organisasi, dan kapabilitas individu serta tim. Yang ketiga adalah pemuasan kebutuhan dan harapan dari semua stakeholder, organisasi pemilik, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya manfaat dari manajemen kinerja. Nah, agar manfaat-manfaat itu dapat dicapai, maka perlu memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengawasi sasaran. Pemimpin perlu menyadari dan memahami bahwa sasaran manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan membantu keberhasilan setiap orang atau individu. Kemudian yang kedua adalah bersabar mengenai hasil. Manfaat sepenuhnya baru terlihat selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi tidak bisa dilihat dalam waktu 1 atau 2 bulan. Jadi harus bersabar untuk melihat hasil dari manajemen kinerja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lakukan semua langkah. Langkah-langkah itu antara lain merencanakan kinerja, berkomunikasi sepanjang tahun, diagnosis masalah, dan meninjau kinerja. Jadi tidak asal ya, tapi harus melakukan semua langkah seperti yang disebutkan di nomor 3 tadi. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen kinerja. Pada tatanan umum, proses manajemen kinerja menuntut orang melakukan 3 hal dengan baik, yaitu yang pertama, mendefinisikan kinerja, yang kedua adalah memfasilitasi kinerja, dan yang ketiga adalah mendorong kinerja. Nah, nomor 1 adalah mendefinisikan kinerja. Untuk mendefinisikan kinerja dengan tepat, pimpinan harus melakukan 3 hal dengan baik, yaitu menetapkan sasaran, menentukan bagaimana mengukur pencapaian, menyediakan penilaian secara teratur terhadap kemajuan. Nah, menetapkan sasaran ini seperti tujuan bisnis apa nih kita saat ini. Tujuannya harus operasional, menjadi target tugas yang spesifik. Nah, jadi harus tetap sasarannya seperti apa bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan bagaimana mengukur pencapaian. Nah, mengukur pencapaian seperti hal apa yang sudah tercapai dalam tujuan atau sasaran organisasi tersebut. Jadi dilihat sejauh mana pencapaian yang sudah dicapai oleh para karyawan atau para anggota organisasi. Yang ketiga itu menyediakan penilaian secara teratur terhadap kemajuan. Penilaiannya harus secara teratur dan adil ya, setahu saya dalam yang saya baca dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kinerja. Pimpinan yang mempunyai komitmen terhadap kinerja maksimum menyadari bahwa salah satu tanggung jawab utamanya ialah menghilangkan kendala-kendala atau mencapai kesuksesan.
lalu menyediakan sumber daya yang memadai agar pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan efektif dan tepat waktu, dan mencurahkan perhatian terhadap seleksi karyawan. Nah, ini fasilitasi itu bisa dilihat ketika anggota organisasi atau karyawan mengalami kendala atau masalah pada kinerja mereka, maka pimpinan atau manajer harus bisa memfasilitasi kebutuhan apa atau menghilangkan kendala apa nih yang bisa menyebabkan terhambatnya kinerja dari para karyawan. Kemudian mencurahkan perhatian terhadap seleksi karyawan. Nah, seperti seleksi itu dilihat ketika dibutuhkannya untuk bagian apa, maka harus memilih karyawan yang benar-benar kompeten untuk bisa menduduki jabatan atau posisi yang dibutuhkan dalam tahap seleksi karyawan. Nah, contoh kendala yang menghambat kinerja maksimum misalnya peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau kurang terpelihara ya, seperti mesin-mesin jadul, apakah harus di-upgrade, diperbaiki atau diperbarui misal. Kemudian desain ruang kerja yang kurang efisien, seperti desain ruang kerja yang kumuh, yang berantakan, itu bisa lebih baik ketika dirapikan agar terasa lebih nyaman, dan metode kerja yang kurang efektif. Itu bisa diatur kembali oleh pimpinan atau manajer untuk menata kembali metode kerja yang lama menjadi yang terbaru dan lebih efektif. Nah, kemudian setelah mengeliminasi kendala, langkah selanjutnya menyediakan sumber-sumber daya yang memadai seperti modal atau uang, bahan atau SDM, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dengan baik. Misalkan karyawan membutuhkan benda A, B, C, D untuk melancarkan pekerjaannya, maka manajer atau pimpinan organisasi harus bisa menyediakan apa yang dibutuhkan para karyawan. Kemudian selanjutnya adalah aspek terakhir dalam seleksi karyawan secara cermat atau ketat agar tidak menyebabkan kelebihan staf yang tadi saya katakan, seperti orang yang kurang tepat untuk menduduki posisi tersebut, bisa juga kelebihan staf dan biaya tenaga kerja yang berlebihan sehingga menurunkan produktivitas. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah mendorong kinerja. Untuk mendorong kinerja, terutama kinerja baik yang berulang, amat penting bagi pimpinan untuk melakukan 3 hal ini dengan baik, yaitu menyediakan jumlah reward yang benar-benar dihargai karyawan. Yang kedua, pada waktu yang tepat. Nomor 3, dengan cara yang fair atau adil dan tulus. Nah, menyediakan jumlah reward yang benar-benar dihargai seperti halnya bonus, insentif, ataupun misalkan diberikan tiket jalan-jalan. Ini adalah penghargaan bagi karyawan. Merasa dihargai ketika kerja kerasnya diberikan sebuah hadiah, maka mereka akan merasa diberikan hadiah atau dihargai kerja kerasnya. Kemudian yang kedua adalah pada waktu yang tepat, yaitu di mana waktu ketika libur, ketika ada waktu untuk menggunakan reward tersebut. Dan yang nomor 3 adalah dengan cara yang fair, adil dan tulus, dalam artian tidak melihat dia adalah karyawan teman dekat atau keluarga, siapapun bisa dinilai sama. Yang dinilai adalah pekerjaannya. Jadi secara adil. Kemudian E adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses di mana organisasi memperoleh informasi tentang seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya. Dalam melakukan penilaian kerja, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tugas karyawan, yang kedua perilaku karyawan, yang ketiga ciri-ciri karyawan. Nah, maaf. Yang pertama kita bisa lihat tugas karyawan. Nah, tugas ini kita bisa lihat apa job desk dia, apa tugas dia, apa pekerjaan utama dia. Ketika dia sudah memenuhi tugas atau job desk dia sebagai karyawan, apakah dia melakukannya dengan baik, apakah dia melakukannya dengan standar, tidak melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan waktu atau penyalahgunaan mesin.
tapi dia berfokus pada tugas atau SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian adalah perilaku karyawan, apakah dia arogan atau sombong atau arogan, apakah dia bisa merangkul teman-temannya atau dia bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan lain. Itu adalah perilaku. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri karyawan. Ciri-cirinya yang seperti apa nih yang untuk diberikan nilai bagus, kemudian nilai yang buruk, yang baik, itu memiliki beberapa ciri-ciri karyawan. Kemudian yang keempat adalah umpan balik F, umpan balik kinerja. Setelah kinerja yang diharapkan didefinisikan dan kinerja karyawan diukur, amat perlu memberi informasi kinerja itu kepada karyawan sehingga dapat memperbaiki kekurangannya. Namun proses ini merupakan hal yang kompleks dan sering memicu ketegangan. Nah, ini terjadi kebetulan kepada teman saya, pengalaman saya, ketika dia diberitahu tentang kekurangan dia, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki, dia malah seperti membantah. Ini saya memang seperti ini orangnya. Jadi bukannya berpikir untuk introspeksi diri, tapi dia malah membantah atau melawan. Makanya proses umpan balik ini sangat kompleks dan sering memicu ketegangan. Nah, umpan balik dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakui dan mendorong kinerja unggul sehingga tetap berkelanjutan. Nah, diakui ketika seorang karyawan memiliki kinerja yang unggul, ya diakui, diapresiasi sehingga dia akan mempertahankan sikap atau kinerja dia yang seperti itu. Yang kedua adalah mempertahankan perilaku yang dapat diterima. Seperti halnya kita bisa beradaptasi, berkomunikasi dengan karyawan lain dengan baik. Itu adalah salah satu perilaku yang dapat diterima mungkin oleh semua anggota ya. Kemudian yang ketiga adalah mengubah perilaku karyawan yang kinerjanya tidak memenuhi standar organisasi. Seperti halnya tadi, mengubah perilaku karyawan itu sulit ketika diberitahu. Terkadang ada yang berpikir, kemudian dia berintrospeksi diri dan memperbaiki. Tapi ada juga yang membantah atau melawan ketika diberitahu tentang kinerjanya yang kurang baik. Kemudian berikutnya adalah G, tujuan manajemen kinerja. Nah, proses manajemen kinerja dirancang untuk mencapai satu atau lebih dari 3 tujuan utama. Berikut ini yang pertama adalah mendorong pencapaian hasil. Yang kedua adalah mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga adalah menetapkan konsekuensi. Ya, yang pertama yaitu mendorong pencapaian hasil. Manajemen kinerja memacu peningkatan hasil bisnis melalui penyelarasan tujuan, ukuran, dan berbagai informasi kerja individu, tim, dan perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah mengembangkan kapabilitas, yaitu manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapabilitas organisasi dan individu dengan cara mengklarifikasi peran, kompetensi, menyampaikan umpan balik konstruktif, dan secara formal melaksanakan pembinaan, coaching, dan mentoring. Kemudian nomor 3 adalah menetapkan konsekuensi. Nah, manajemen kinerja menentukan perbedaan tingkat kinerja karyawan sebagai sarana untuk menentukan imbalan atau reward, baik berupa kompensasi, penugasan khusus, maupun penghargaan dalam bentuk lainnya. Seperti tadi ya, diberikan tiket liburan atau tiket pesawat. Ini termasuk ke dalam menetapkan konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah H, penggunaan manajemen kinerja. Kegunaan sistem manajemen kinerja ada 3 jenis, yaitu penggunaan strategis, penggunaan administratif, dan kegunaan pengembangan. Baik, yang pertama adalah penggunaan strategis. Salah satu cara utama strategi diimplementasikan melalui mendefinisikan hasil, perilaku, dan sejauh mana ciri-ciri karyawan yang perlu untuk menjalankan strategi itu. Namun sistemnya harus fleksibel dan tidak berubah.
Jadi ketika sistemnya berubah, maka perilaku karyawan pun harus berubah. Seperti tujuannya untuk menjadi karyawan yang terbaik, penilaiannya seperti A, B, C, D. Ketika sistemnya berubah, maka perilaku karyawan pun akan ikut berubah. Jadi ini harus fleksibel dan tidak berubah. Kemudian berikutnya yaitu penggunaan administratif. Organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja untuk keputusan administratif, administrasi gaji, promosi, PHK, dan pengakuan kinerja karyawan. Terkadang banyak manajer yang memandang hal ini kurang baik dan merasa tidak nyaman menilai orang lain. Baik, selanjutnya adalah kegunaan pengembangan. Ketika karyawan tidak memiliki kinerja sebagaimana yang seharusnya, manajemen kinerja berusaha memperbaiki kinerja mereka. Namun tidak hanya itu, tetapi juga mengatasi penyebab kekurangan itu seperti kurang keterampilan, motivasi, dan lain-lain yang menghambat karyawan. Nah, ketika pengembangan ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh karyawan. Berkembang itu sangat dibutuhkan. Namun mereka terkadang tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki keinginan untuk itu. Eh, Ketika ada karyawan yang tidak bekerja dengan standar, tapi di sini perusahaan harus bisa mengatasi penyebab kekurangan itu. Apakah dari kurang terampilnya, kurang motivasi mungkin, dan fasilitas atau apapun itu yang dapat menghambat perkembangan dari karyawan. Kemudian berikutnya adalah manajemen kinerja yang efektif. Itu yang pertama, mengeksplorasi penyebab masalah kinerja. Yang kedua, mengarahkan perhatian terhadap penyebab masalah. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana aksi dan pemberdayaan karyawan untuk mencapai solusi. Nomor 4, mengarahkan komunikasi pada kinerja. Baik, yang pertama, mengeksplorasi penyebab masalah kinerja. Nah, terkadang atasan di sini mereka hanya menyalahkan karyawan. Ketika ada masalah, mereka disalahkan. Tetapi yang seharusnya sebaiknya atasan itu melihat dulu apa menjadi penyebab masalah kinerja. Apakah dari alat yang mereka gunakan, misalkan alatnya sudah rusak, ataupun ada masalah apa yang tidak diketahui karyawan. Jadi harus mengeksplor dulu apa yang menjadi penyebab masalah kinerja. Nah, dalam mengeksplorasi penyebab masalah kinerja ini, ada 3 faktor yang menjadi penyebab masalah kinerja. Yang pertama meliputi kemampuan, motivasi, dan situasi sistem. Kemampuan itu meliputi talenta, keterampilan, kecerdasan, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, motivasi yaitu faktor-faktor eksternal seperti penghargaan dan hukuman maupun faktor internal. Sejauh mana seorang karyawan mencurahkan usahanya, menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah mengarahkan perhatian terhadap penyebab masalah. Nah, setelah atasan dan karyawan membahas dan menyetujui penyebab masalah kinerja, langkah berikutnya yaitu mengambil tindakan untuk mengendalikan penyebab dari masalah itu. Jika faktor tertentu mempengaruhi kinerja secara positif, manajer seharusnya berusaha meyakini bahwa faktor itu adalah meyakinkan bahwa faktor itu ada sebanyak mungkin. Dalam hal faktor-faktor yang menghambat, manajer seharusnya berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan dari gangguan tersebut, tergantung pada apakah penyebab masalah kinerja terkait dengan kemampuan, usaha atau motivasi atau situasi. Maka cara-cara yang berbeda diperlukan. Jadi tergantung dari apa masalahnya. Kemudian yang nomor 3 adalah mengembangkan rencana aksi dan pemberdayaan karyawan untuk mencapai solusi. Nah, manajemen kerja yang efektif itu perlu memberdayakan karyawan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam pendekatan ke manajemen tradisional, di mana atasan memberi perintah dan karyawan mengikutinya, biasanya tidak membawa tingkat kinerja yang maksimum. Pendekatan yang lebih baru, pemberdayaan
pendekatan yang lebih baru, pemberdayaan menurut atasan bertindak sebagai coach atau pembina daripada pengarah atau pengendali. Atasan sebagai coach bekerja memastikan bahwa sumber daya yang ada tersedia lengkap untuk karyawan, membantu mereka untuk memecahkan masalah-masalah kinerja. Kemudian di samping menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan memberdayakan, atasan juga harus mengklarifikasi harapan kinerja, menyediakan umpan balik dengan segera dan berusaha menghilangkan aturan, prosedur dan kendali lain yang tidak penting ya atau tidak diperlukan. Nah, kemudian nomor 4 adalah mengarahkan komunikasi pada kinerja. Komunikasi antara atasan dan karyawan itu sangat penting untuk manajemen kinerja yang efektif. Secara tepat apa yang dikomunikasikan dan bagaimana dikomunikasikan dapat menentukan apakah kinerja yang akan meningkat atau menurun. Sangat penting bahwa komunikasi mengenai kinerja diarahkan pada kinerja saja, bukan pada pribadi atau orang atau karyawannya. Kemudian berikutnya adalah J, kriteria keberhasilan. Nah, manajemen kinerja dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses manajemen kinerja telah memungkinkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh individu dari pekerjaan dapat dipergunakan untuk memodifikasi tujuan organisasi. Jadi tidak hanya terfokus pada awal, tapi bisa dimodifikasi si tujuan tersebut oleh anggota organisasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen kinerja dapat memberi nilai tambah dalam bentuk hasil jangka pendek maupun pengembangan jangka panjang. Jadi nilai tambahnya itu bisa berkembang untuk ilmu jangka pendek, baik pengembangan dalam waktu jangka panjang. Kemudian yang ketiga, proses manajemen kinerja dapat bekerja dengan fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan lokal atau khusus. Kemudian yang nomor 4, proses manajemen kerja siap diterima oleh semua yang berkepentingan sebagai komponen alamiah manajemen yang baik dan praktik pekerjaan. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf, ada beberapa hal yang mungkin tidak saya sempat jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan dan kalimat saya yang terbata-bata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.